Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewirausahaan dengan anggota saya Nafita Amiratsari, kemudian ada Salma Nabilah, kemudian ada Sakira Gania, kemudian ada Yuli Nurjana, dan yang terakhir ada Windasari Indriani. Tema wirausaha kami yaitu Relilin Nusantara. Next. Di sini ada problem interview and survey result. Yang pertama, how many customer did you interview? Kami mewawancarai total 30 pelanggan untuk acara Relili Nusantara yang pertama. Wawancara dilakukan melalui percakapan langsung dan survei online. Yang kedua, what was the interview mode? Wawancara dilakukan langsung atau online melalui media sosial. Yang ketiga ada how many of them agree this is a problem and wants a solution. Dari 30 pelanggan yang kami wawancarai, 24 orang atau 80% setuju bahwa ini adalah masalah nyata dan menyatakan ketertarikan yang jelas untuk menemukan solusinya. Yang keempat, how many of them said they don't knew a solution? Dari 30 pelanggan yang kami wawancarai selama acara Relili Nusantara pertama, sebanyak 24 orang atau 80% setuju bahwa masalah yang kami angkat adalah masalah nyata dan mereka sangat ingin melihat adanya solusi. Mereka merasa bahwa masalah tersebut memengaruhi pengalaman mereka dan percaya bahwa jika diselesaikan, kualitas acara atau produk akan meningkat secara signifikan. Next. Kemudian ada problem atau opportunity. Yang pertama ada konteks. What does the problem occur? Minyak jelantah sering dibuang sembarangan, mencemari lingkungan dan saluran air. Kemudian minimnya kesadaran masyarakat tentang cara daur ulang minyak jelantah. Lalu tingginya konsumsi lilin di Indonesia baik untuk penerangan darurat, aromaterapi maupun dekorasi. Kemudian kurangnya produk lilin ramah lingkungan yang berbasis bahan lokal dan budaya Nusantara. Permasalahan utama, limbah minyak jelantah tidak terkelola dengan baik, menyebabkan pencemaran lingkungan. Produk lilin di pasaran masih banyak berbahan parafin yang kurang ramah lingkungan. Belum banyak produk lilin yang mengangkat budaya dan kekayaan Nusantara. Selanjutnya ada problem, what is the root cause of the problem? Limbah minyak jelantah yang mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Kurangnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Minyak jelantah pada umumnya menghasilkan bau tidak sedap. Kemudian ada alternatif, merendam minyak jelantah dengan arang selama 24 jam untuk menghilangkan bau tidak sedap dari minyak jelantah. Konsumen dapat membeli semua varian lilin aroma yang diinginkan di media sosial atau marketplace. Next. Kemudian ada customer who has the problem most often. Usaha aromaterapi Candle menargetkan dari berbagai kalangan usia yang berjenis kelamin wanita maupun pria yang memiliki latar belakang pendidikan apapun, pekerjaan apa saja, dan dengan pendapatan mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas. Customer yang menyukai dekorasi rumah, kesehatan, customer yang mengalami gangguan kesulitan untuk tidur, atau customer yang mengalami gangguan pernapasan seperti flu dan sinusitis. Usaha Aromain Terapi Candle memfokuskan untuk produknya untuk pada kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kemudian ada emotional impacts, yaitu dampak emosionalnya ialah perasaan kepuasan dan relaksasi kepada customer. Lilin aromaterapi dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres, serta meningkatkan suasana hati. Membantu mengatasi insomnia dengan cara kerja bau yang menyenangkan dari lilin aromaterapi dapat merangsang sistem limbik bagian otak yang menyimpan memori dan emosi, merangsang talamus untuk mengeluarkan enkefalin yang merangsang otak untuk mengeluarkan serotonin. Serotonin dan dopamin dapat diproduksi untuk membantu mengatur suasana hati. Kemudian alternatif shortcomings, tantangan dalam pengolahan minyak jelantah, proses penyaringan dan pemurnian minyak jelantah bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Tidak semua jenis minyak jelantah cocok untuk diolah menjadi lilin berkualitas baik.
Kemudian ada quantifiable impact, waktu pembakaran lilin aromaterapi. Minyak jelantah dapat membakar selama 60 sampai 80 jam tergantung pada ukuran dan kualitas lilin. Luas cakupan lilin aromaterapi minyak jelantah dapat menutupi area sekitar 10 sampai 15 meter persegi. Kualitas tidur menggunakan lilin aromaterapi minyak jelantah sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur sebesar 20 sampai 30%. Stres dan kecemasan. Aroma lilin jelantah yang dapat mengurangi stres dan kecemasan sebesar 25 sampai 40%. Next. Di sini ada problem interview and survey result. Ada beberapa penelitian dan proyek yang telah dilakukan terkait pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Salah satu studi menunjukkan bahwa masyarakat yang diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengolah limbah ini. Selain itu, sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Yayasan Embun Kehidupan Bangsa melibatkan pelatihan interaktif dan demonstrasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Hasilnya, hampir seluruh peserta memahami cara membuat lilin aromaterapi dan mayoritas dapat mengikuti proses pembuatan dengan baik. Di Desa Pereng, Karanganyar, konsep desa kreatif juga diterapkan dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah untuk menghasilkan produk lilin aromaterapi. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk meningkatkan daya guna limbah minyak jelantah. Next. Ada beberapa penelitian Ada beberapa penelitian dan proyek yang telah dilakukan terkait pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Salah satu studi menunjukkan bahwa masyarakat yang diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengolah limbah ini. Selain itu, sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan Yayasan Embun Kehidupan Bangsa melibatkan pelatihan interaktif dan demonstrasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Hasilnya hampir seluruh peserta memahami cara membuat lilin aromaterapi dan mayoritas dapat mengikuti proses pembuatan dengan baik. Di Desa Pereng, Karanganyar, konsep desa kreatif juga diterapkan dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah untuk menghasilkan produk lilin aromaterapi. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk meningkatkan daya guna limbah minyak jelantah. Selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama itu ada total addressable market atau TAM. Yang pertama ada total populasi di Jakarta yaitu 11 million people. Yang kedua itu ada presentasi masyarakat yang membeli bucket online yaitu sekitar 40%. Yang ketiga ada rata-rata pengeluaran untuk satu lilin aromaterapi per orang yaitu sebesar 50.000. Yang kedua itu ada SAM atau Serviceable Addressable Market. Yang pertama itu ada cangkupan wilayah layanan pengiriman, yaitu di daerah Jabodetabek. Yang ketiga itu ada market size for Jakarta. Yang pertama ada estimation SAM di Jakarta itu, yaitu 1 juta orang customer. Yang kedua ada estimasi rate, yaitu 20%. Yang ketiga ada market size in Jakarta, SAM dikali preparation rate, yaitu 1.500.000 dikali 0,20 yaitu sebesar 300 potensial customer. Selanjutnya ada preparation potensial in Jakarta. Perkiraan tingkat penetrasi adalah 20%. Selanjutnya ada customer persona. Yang pertama itu ada goals. Tujuan utama Dila adalah membeli lilin aromaterapi untuk dipakai di dalam ruangan. Yang kedua ada frustration, yaitu Dila selalu susah untuk tidur dan dia akhirnya mencoba membeli produk lilin aromaterapi untuk di kamarnya supaya ruangan kamarnya wangi dan nyaman ketika ada kerabatnya main ke rumah Dila. Yang ketiga itu ada bio. Dila yang suka lilin aromaterapi dari minyak jelantah dengan wangi soy wax dan
Minyak esensial menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan keinginan mengurangi limbah. Lilin aromaterapi dapat membantu Dila merasa lebih santai dan mengurangi stres. Yang terakhir itu ada etos, memiliki ketertarikan pada wangi-wangian dan pengharum ruangan. Selanjutnya ada value proportion canvas. Yang pertama itu ada Grand Creators, memberikan pengalaman relaksasi dengan aromaterapi, membuat konsumen merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua ada produk service, yaitu lilin aromaterapi dari minyak jelantah dengan berbagai varian aroma alami. Yang ketiga itu ada painkillers, menggunakan bahan keras minyak jelantah untuk mengurangi limbah. Yang kedua ada harga lebih terjangkau dibanding lilin premium lainnya. Yang ketiga ada aman karena mengandung bahan kimia sintesis berbahaya. Yang selanjutnya ada Gains, produk wangi alami yang menenangkan perasaan puas karena berkontribusi pada lingkungan. Yang ketiga itu desain lilin yang menarik. Yang kedua ada Jobs, yaitu ingin rumah lebih wangi dan nyaman, mencari produk ramah lingkungan, ingin berkontribusi terhadap pengurangan limbah minyak. Yang ketiga itu, yang terakhir ada Paints, khawatir terhadap kandungan bahan kimia berbahaya, dan tidak tahu cara memanfaatkan limbah minyak goreng. Selanjutnya ada solution. Yang pertama ada describe your solution, yaitu aromaterapi ramah lingkungan yang terbuat dari minyak jelantah yang didaur ulang. Yang kedua ada the details of our offering consist of. Pertama ada lilin aromaterapi buatan tangan menggunakan minyak jelantah yang telah dimurnikan. Yang kedua ada diresapi dengan minyak esensial alami untuk manfaat terapi. Yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada list the benefit of your solution. Yang pertama ada mengurangi limbah lingkungan dengan mendaur ulang minyak goreng bekas. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan mental melalui aromaterapi yang menenangkan. Yang ketiga ada mendukung pilihan gaya hidup yang berkelanjutan dengan produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada composition analysis. Benefit pertama yaitu market review. Kompetitor pertama aroma tahan lama, kompetitor kedua aroma tidak tahan lama dan tidak terlalu wangi. Kompetitor ketiga aroma alami menenangkan tetapi tidak tahan lama. Ada Your Venture-nya yaitu lilin dengan tagline daur ulang Cata dihadirkan kehangatan memiliki konsep unik dan eco living. Yang kedua ada UVP. Kompetitor pertama itu lilin sehat aroma premium. Kompetitor kedua itu harga murah. Kompetitor ketiga kualitas tinggi dengan bahan alami. Yang terakhir itu mengubah limbah menjadi cahaya yang menciptakan suasana hangat dan nyaman. Lilin fungsional dengan dampak lingkungan positif. Lilin kanvas. Yang pertama itu ada problem masalahnya ketika minyak jelantah sering dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan alternatif daur ulang minyak jelantah. Existing alternatif. Yang ketiga, pembelian yang sedang mencari ketenangan dan kenyamanan secara alami. Yang keempat, pengiriman cepat dan terpercaya, harga terjangkau. Solusinya itu yang pertama, lilin aromaterapi dari minyak jelantah sebagai solusi ramah lingkungan dan fungsional. Yang kedua, memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai. Yang ketiga, memberikan aroma menyenangkan tanpa merusak lingkungan. Yang ke yang keempat, stok produk. Yang kelima, jumlah orang yang mencari untuk membeli. Yang keenam, jumlah orang yang membeli. Lalu ada unique value proposition. Yang pertama, ramah lingkungan, kreatif, dan berkontribusi terhadap pengurangan limbah. High clever concept, menjual lilin aromaterapi. Selanjutnya ada unfair advantage, yaitu edukasi daur ulang dan produk fungsional.
Terus channel bisa ya sosial media, marketplace, workshop, dan pameran UMKM. Dan yang terakhir customer segments. Yang pertama individu semua kalangan, yang kedua customer aromaterapi, lalu early adopters, pelanggan yang mencari produk handmade dan natural, pelanggan yang tertarik dalam isu lingkungan, lalu UVN, lilin sehat dengan aroma premium, harga murah, kualitas tinggi dan bahan alami, mengubah limbah menjadi cahaya, yang menciptakan suatu hangat yang nyaman. Lilin fungsional dengan dampak lingkungan positif. Next. Next. MPV. Yang pertama ukuran kecil travel size 100 gram, satu sumbu. Yang kedua 3 varian aroma awal lavender, lemongrass sama eucalyptus mint. Dan yang keempat wadah kaleng kecil ramah lingkungan dan estetik. Yang keempat durasi bakar 15 jam. Yang keenam label sederhana handmade lock. Next. Selanjutnya ada MP validation. Yang pertama ada target pasar awal, ya, wanita usia 20 sampai 35 tahun tinggal di kota, urban lifestyle, tertarik dengan sektor meditasi atau produk natural, aktif di Instagram atau di TikTok. Yang kedua ada channel validasi online survei melalui Google Form, soft launch di Instagram atau di TikTok, penjualan via Shopee atau Tokopedia, pre-order, booth kecil di bazar lokal jika memungkinkan. Next. Lalu di sini ada sales plan. Yang pertama ada target konsumen, individu yang peduli lingkungan, pengguna produk alam dan organik, pelanggan yang mencari alternatif lilin yang lebih sehat. Lalu ada tren pasar, meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan peminatan untuk produk ramah lingkungan dan handmade. Strategi pemasaran, lalu promosi digital menggunakan media sosial Instagram, Facebook untuk menampilkan produk, membuat konten edukatif tentang manfaat lilin aromaterapi dan daur ulang minyak jelantah. Kolaborasi bekerja sama dengan toko ramah lingkungan dan pasar lokal. Ikut serta dalam bazar atau pameran produk ramah lingkungan. Next. Lalu ada program loyalitas menawarkan diskon untuk pembelian reulang, memberikan insentif bagi pelanggan yang merekomendasikan produk kepada orang lain. Saluran distribusi online, membuat website e-commerce untuk penjualan langsung menggunakan platform market seperti Tokopedia atau Bukalapak. Offline menjual di toko lokal, pasar, dan event komunitas. Mempertahankan penjualan melalui kerjasama dengan kafe atau restoran yang mendukung produk lokal. Next. Butuh market strategi. Yang pertama ada segmentasi pasar. Konsumen ramah lingkungan, individu yang peduli terhadap keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Pengguna produk kesehatan, konsumen yang mencari alternatif alami untuk lilin konvensional. Pecinta aromaterapi, orang-orang yang menggunakan lilin untuk relaksi dan terapi. Analisis competition, mengidentifikasi pesaing yang menawarkan produk serupa, menganalisis keunggulan dan kelemahan produk mereka, misalnya ada yang menjual produk lilin aromaterapi dengan harga yang lebih murah. Penentuan posisi produk unique
Eling Post Promotion menawarkan lilin aromaterapi yang terbuat dari minyak jelantah yang merupakan produk dari daur ulang dan ramah lingkungan, menyediakan yang aroma yang menyenangkan dan manfaat kesehatan dari bahan alami. Branding, mengembangkan identitas merek yang mencerminkan keberlanjutan dan kesehatan, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan menarik. Next. Selanjutnya ada financial plan. Ini ada biaya modal awal atau estimasi modal awal. Itu dari ada biaya kebutuhan, packaging, peralatan seperti panci, stiker, dan biaya lain-lain. Itu dengan total 4.206.700. Terus untuk biaya operasional bulanannya, bahan-bahan dari biaya kebutuhan, bahan-bahan, stiker dan biaya perlengkapan seperti gas dan biaya pemasaran itu dengan total 1.265.420. Next. Untuk BEP, jadi total biaya BEP-nya itu dari biaya awal 4.206.700 ditambah biaya operasionalnya sehingga totalnya itu 5.472.120 untuk total biaya tetapnya. Dengan rencana harga jual yang akan kita jual produknya itu 55.000. Terus ada biaya variabel per unit, itu ada dari biaya kebutuhan atau bahan-bahan, serta packaging dan stiker itu dengan total 3.256.700 dan total biaya variabel per unitnya itu 16.284. Sehingga perhitungan BEP-nya itu total biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit produknya dengan total 142. Artinya kita harus menjual 142 lilin untuk mencapai titik impas. Next. Estimasi keuntungan, jika berhasil menjual lebih dari 142 lilin, maka akan mulai mendapatkan keuntungan. Misalnya, jika dalam 1 bulan dapat menjual 100 lilin, maka akan mengalami keuntungan sebesar 2.286.180. Financial projection ini untuk memperkirakan pendapatan kita selama pada tahun pertama hingga 5 tahun terakhir. Di sini terlihat dari tahun pertama itu totalnya 15.500.000 sampai dengan tahun kelima yaitu 879 juta itu mengalami peningkatan yang signifikan. Next. Ada unit ekonomi di tahun pertama itu biaya lain-lainnya ada revenue 50.000 dan gross profit marginnya 60%. Dan untuk unit ekonomisnya ada CAC 15.000, CLV 180.000 dan ARPU 50.000. Next. Sini ada funding plan, ada estimasi modal awal dan penggunaan dana itu dengan total 4.206.700 dan untuk sumber dananya kita dari modal pribadi 1.500.000 dengan persentase 35,7%, pinjaman keluarga dengan 28,5%, pinjaman bank 19%, investor kecil 11,9%, dan bantuan UMKM 4,9%. Next. Dan di sini ada tim composition. Yang pertama itu ada Windasari sebagai CEO. Peran posisinya itu yang pertama kepemimpinan yang kuat, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan komunikasi yang efektif, etika yang baik. Dan yang kedua ini ada Navita Amirah dan Salma Nabila sebagai COO dan CTO. Kekuatan yang kemampuan utamanya itu adalah yang pertama, kemampuan analisis yang baik, kedua, kemampuan komunikasi yang efektif, yang ketiga,
kepemimpinan yang kuat. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan yang baik, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk terus belajar. Dan yang terakhir ada Shakira Gania dan Yuli Nurjana sebagai CVO dan CMO. Kekuatan dan kemampuan utamanya itu adalah yang pertama, ada adaptif dan responsif, yang kedua analisis akuntansi, yang ketiga rencana strategis, dan yang keempat pemikiran kritis dan inovasi. Next. Sekian presentasi usaha kami, itu Lilin Nusantara dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.